Bagaimana anak-anak kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran hari Senin bahasa Indonesia, kita berdoa dulu ya. Nama tolong pimpin doanya. Udah teman-teman, sebelum kita belajar, jadi kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini ibu mau ngecek kehadiran kamu ya. Kayaknya ada yang udah masuk hari ini ya. Ada, Bu. Siapa yang udah masuk hari ini? Resti sama Resti, Bu. Kemana Restinya? Resti Sapi sama Resti izin ada keperluan. Keluar. Nanti kalau yang misalnya tidak masuk harus kasih kabar ya. Iya, Bu. Ya baik. Hari ini yuk kita semangat dulu yuk. Kita ikutin arah Ibu Pipit ya. Ya, Bu. Yuk. Nanti ikutin gerakan Ibu Pipit ya. Kalau Ya, Ibu Bu. bilang makan sate ya. Ya, Bu. Terus tusuk. Terus bakar, nyam. Oke? Oke. Kita mulai ya. Ya, Bu. Oke. Makan sate. Makan sate. Tusuk. Tusuk. Bakar. Bakar. Nyam. Nyam. Oke, sekali lagi. Makan sate. Tusuk. Bakar. Nyam. Oke. Makan sate. Tusuk. Bakar. Nyam. Oke, kasih aku. Baik. Sebelum pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan video. Nanti dicermati ya videonya ya. Iya. Nah, sebelum videonya saya kasih, Ibu inginnya kamu buka HP kamu. Ibu sudah ngasih link WA, silakan di HP kamu masing-masing. Ya, sudah? Ya, Bu. Ya. Silakan kamu kerjakan link itu 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, 5 menit ya waktunya ya. Ya, Bu.
Enggak, Bu. Ada kesulitan. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Saya rasa sudah ya. Sudah. Ya baik. Sekarang Ibu akan di sini ada video, di depan sini ada video motivasi dari Ibu Bebet ya. Teks juga kita. Sebentar ya, di sini dulu. Iya, menjadi Silakan dicermati. dibukti juga ya anak-anak Indonesia apapun latar belakang mereka seperti yang kita saksikan juga ya anak dari mantan-mantan teroris, tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi, dan kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur Batu 2 Bantar Gebang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tuanya. Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar diantaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Sekurangnya 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus sih sebenarnya, bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus kalau menurut saya prestasinya, karena mungkin mereka memang benar-benar itu ingin menunjukkan kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya bahwa selain mereka bisa membantu orang tua, dan saya juga harus berprestasi di bidang akademik. Satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah Nur Pianingsi. Akrab disapa Pia, murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas, juga di sekolahnya. Ketekunan Pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah di TPST Bantar Gebang. Prestasi Pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal. Inilah rumah tinggal Pia. Bukan rumah tembok ataupun kayu, hanya bangunan rangka bambu dengan
atap sisa spanduk dan alas terpal bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah-sampah yang digulung sang ayah setiap hari. Sekolah-sekolah, dia bertugas mengasuh adiknya. Saat sang ayah sudah pulang membawa sampah-sampah berharga, dia pun turut memilah sampah. Prestasi Pia di sekolah adalah harapan bagi sang ayah. Sering belajar sih, gak bosan-bosan. Suruh ini, suruh belajar gitu, jangan banyak main. Pengennya sih jangan sampai kayak orang tuanya gitu. Kalau bisa mah lebih sukses ke ininya gitu, dewasanya. Bagi Pia, tinggal di rumah tenda di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai impiannya. Setiap sampah yang dipilih dan dipilahnya merupakan kesempatan Pia untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ini kan Pia di sekolah nilainya bagus tuh. Di rumah belajarnya gimana Pi caranya? Kapan belajar kalau belajar begitu? Malam. Ini udah kelas 6 nih. Habis SD mau sekolah lagi nggak? Wah. Saya sekolah lagi. Dokter apa? Ini kan tadi bagus nih. Bangga nggak? Seneng nggak? Alhamdulillah. Harapannya apa buat dia? Dia jadi orang kaya, sukses. Sama jadi seorang bangsa. Pia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Indonesia yang mantap digodesnya setiap pagi, dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah suatu saat akan mengantarkan Pia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Begitu Juliarto, Bekasi. Baik, itu video berita ya. Iya, jadi bukti juga ya anak-anak Indonesia apapun latar belakang mereka seperti yang disaksikan juga ya anak dari mantan teroris, tapi mereka dimanapun mereka berada punya hak yang sama untuk bersekolah dan berprestasi, tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup di tengah keterbatasan. Meskipun setiap hari berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di STN Sumur Batu 2 Bantar Gebang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tua. Iya, jadi bukti juga ya anak-anak. Nih. Ya apapun latar belakang mereka. Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar di antaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Tak sekurangnya, 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus sih sebenarnya, bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus. Cuma untuk bersekolah dan berprestasi tidak kecuali juga untuk anak-anak pemulung sampah yang hidup dan menangkap terbatasan meski itu. Baik anak-anak, dari video ini kamu bisa dapat pembelajaran ya. Apa yang kamu dapatkan dari video ini pembelajaran? Pembelajarannya ada yang kamu dapatkan ya. Apa yang kamu dapatkan? Ya silakan. Halo. Bahwa kita bersyukur dengan kehidupan sehari-hari dan keterbatasan ekonomi. ya Lady, silakan Lady. Apa Lady? Kita
harus bersyukur dalam kehidupan sehari-hari karena keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk kita belajar dalam kesuksesan. Iya, betul. Iya, benar. Betul ya, bahwa di hari anak nasional ini, ya, walaupun ekonomi kita terbatas, tetapi kesuksesan itu tidak jadi penghambat keterbatasan kita untuk menjadi sukses. Baik anak-anak, ya. Dari video tadi sudah kamu dapatkan motivasinya. Nah, kamu masih ingat gak pembelajaran kita waktu di kelas 7? Masih. Tentang apa? Tentang teks fabel. Iya, tentang teks fabel. Tujuannya apa sih teks fabel itu? Tujuan teks fabel apa ya? Tujuan teks fabel apa ya? Menghibur pembaca. Menghibur pembaca. Terus? Media untuk pengajaran pendidikan moral Hmm. yang terkandung dalam nilai luhur, yaitu pengenalan tentang budi pekerti. Iya, kasih apa lagi buat lagi? Oke, baik anak-anak itu ya. Jadi, ya, hari ini tujuan pembelajaran fabelnya sudah kamu dapat, kamu masih ingat materi yang kemarin. Hari ini kita akan belajar dengan materi kita. Kamu bisa melihat di layar. Pembelajaran kita untuk hari ini yaitu tentang materi teks berita. Di sini adanya kompetisi dasar dengan indikatornya. Yang pertama, kita menelaah struktur kebahasaan teks berita, membanggakan, memotivasi yang didengar dan dibaca di dalam berita. Kemudian indikatornya 3.21 menelaah struktur teks berita. 3.2 menelaah kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Baik, itu untuk materi kita hari ini. Nah, selanjutnya ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan membagikan kamu kelompok. Ya, kelompoknya terdiri dari 4 atau 4 kelompok ya kita hari ini ya. Coba Ahmad dibagikan dulu LKPD-nya Ahmad. Kalau Rebi boleh juga, Rebi juga boleh. Boleh ini Rebi aja. Ya boleh. Silakan dibagikan LKPD-nya. Nah, sebelum LKPD-nya dibagikan, kamu sudah berkelompok nih. Silakan kamu buat 5 pertanyaan struktur dari video yang kamu tonton tadi. Silakan. Silakan dicari ya. Nanti kumpulkan 5 menit Ibu kasih waktu. Maaf ya, itu lagi kondisi batuk. Yang 5 menit dulu, Ibu kasih waktu dulu. Nanti baru setelah 5 menit dari video itu kamu sudah buat 5 pertanyaan, kumpulkan dengan Ibu BP, kemudian baru berkelompok yang Ibu bagikan tadi tugasnya. Buat dulu 5 menit ini dulu. Silakan.
pertanyaan dulu ya. Dari video Iya, dari video itu buat dulu 5 pertanyaan, terus kumpulkan RPT. Kemudian baru kamu mengerjakan RKPT. RKPT itu ada template-nya. Bersama-sama diskusi, tapi pada itu dulu, nanti baru saya jelaskan untuk berikutnya. Ada kesulitan enggak anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ya, belum ya. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya. Gimana kali? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik, yang sudah boleh kumpul dengan boleh bensin. Ya, sudah 5 menit yang udah itu, nanti baru yang KPD boleh kumpulkannya dulu. Kumpulkan dulu ya. Silakan di depan kumpulkan dulu. Ya silakan Nak, kumpulkan aja. Satu orang boleh ya, pertanyaan ini kamu buka buku paket atau internet yang sudah di HP kamu untuk cari informasi struktur atau kaidah kebahasan di dalam teks berita ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau yang sudah selesai kita tunggu dulu untuk mengumpulkan 5 pertanyaan.
lagi. Baik. Ibu rasa sudah semua ya? Sudah. Ya. Sekarang silakan kamu berkelompok. Itu LKPD yang sudah dibagikan oleh Ahmad dengan Rebi tadi. Silakan dibuka. Itu ada teks berita ya. Silakan kamu menelaahnya dari strukturnya maupun kaidah-kaidah kebahasaannya. Ibu beri waktu kamu selama 10 menit atau 15 menit. Kemudian kita presentasi ke depan. Ya, Bu. Baik? Ya. Silakan anak-anak. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang mengerti boleh bertanya. Ya. Silakan. Nanti berkolaborasi dulu ya dengan teman-temannya ya. Ya, Bu. Diskusikan. Nanti kalau sudah diskusikan, sudah selesai, kita presentasi ke depan berkelompok. Boleh dari internet pengertian misalnya dari kalimat langsung atau Ya kalau misalnya untuk nyari sumber itu masih boleh. Dari internet boleh ya. Cari strukturnya, baik kaidahnya boleh. Di dalam buku paket juga boleh. Di internet juga boleh. Ya. Yang penting ada paketnya. Ya dah. Oke, lanjut. Ada yang lagi yang mau bertanya atau mengalami kesulitan? Belum ada ya? Baik. Ya, ada kesulitan? Ya nanti di dalam teks yang LKPD ini ya, kamu cari struktur dengan kaidahnya. Nah kalau belum tahu struktur apa, kamu harus boleh nyari di internet. HP-nya mana? Ya pakai HP juga bisa, boleh. Tentang sejarah ini ya. Kata penemuan ayat-ayat karena dibongkar. Buku ini sudah bisa ya. Baik. Untuk kelompok 1 gimana? Ada kesulitan? Ya, Bu. Lanjut ya.
bisa kamu temukan di situ. Nanti kalau sudah selesai kasih tahu ya. Karena akan presentasi di depan. Ini kelompok 1, kelompok 2-nya mana? Kelompok 2, ya. Kelompok 3, oke. Kelompok 4, siap ya.
Tidak ada kendala ya? Tunggu presentasi ke depannya lagi. Ya. Kalimat langsung itu, sama dialog. Kalimat langsung sama dengan dialog. Nah, ciri-ciri kalimat langsung biasanya ada tanda apa? Petik. Kalau dialog biasanya ada tanda petik kan? Ada. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Belum? Belum. Ya. Masih mencari kaidah-kaidah kebahasaannya ya? Iya, Bu. Nanti yang menentukan berapa menit lagi kita ini ya. Presentasi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti waktu presentasinya boleh saling menanggapi. Jadi misalnya kelompok 1 mereka sudah maju boleh menanggapi. Berarti yang belum ada strukturnya atau kaidah pembahasannya boleh ditanggapi ya. Iya, Bu.
Baik, masih ada waktu 5 menit lagi ya anak-anak ya. Ya Bu. Kita akan presentasi hasil diskusi kamu atau kelompok kamu hari ini. Nanti yang presentasi ke depan kelompok mana dulu yang pertama? Ya, kelompok 1 dulu, nanti giliran yang kedua ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, terus kelompok mana lagi? Nah, terus kelompok 4. Nanti kita maju dulu, kemudian kita bertanya ada yang menanggapi atau tidak ya? Ya Bu. Nanti baru lanjut. Ini sudah menunjukkan sebentar lagi ayo kelompok 1 siap-siap untuk berdiskusi. Ya. Kelompok 1 mungkin sudah siap ya. Ya boleh maju ke depan dulu. Kasih dong semangat buat kelompok 1. Semangat deh. Ya silakan sini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Zahra. Saya Raffi Setiawan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kesimpulan dari unsur-unsur teks berita dalam cerita tersebut adalah mengandung unsur berita, yaitu won atau siapa saja yang terlibat dalam peristiwa. 1. Mayat bujang, 2. Mayat anaknya, 3. Ibu. Terdapat unsur when atau kapan waktu kejadian, Senin 8 Agustus 2022. Dan juga terdapat unsur where atau di mana tempat kejadian, Desa Munggu, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah. sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku sekali lagi. Nah, sebelum maju kelompok 2, ada tanggapan enggak nih? Tidak. Lanjut ke kelompok 2 ya? Ya Bu. Boleh kelompok 2. Nanti baru kita ganti ya. Ya Bu. Yang kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Rebiah Wita. Nama saya Ahmad Fitra. Di sini kami mau mempresentasi hasil dari LKPD dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh teman kami, Fitra. Ya, silakan Fitra. Berikut adalah struktur judul berita. Inilah fakta-fakta di balik penemuan mayat ayah dan anak di Bangka Tengah. Ada surat wasiat. Kepala berita atau teras berita terdapat di paragraf 1. Tubuh berita berada di paragraf 2 sampai 10. Paragraf kalimat langsung berada di paragraf 4, 9, dan 10. Penggunaan kata baku. Memang ini adalah peristiwa bunuh diri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih harusnya. Baik, kelompok 3, silakan berpresentasi ke depan. Ya, silakan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi paragraf 1 menambah struktur apa? Silakan Ibu. Akan dibacakan oleh kalian. Silakan kalian. Dapat siapa yang kita dalam peristiwa itu Ujang, ayahnya dan anaknya dan ibunya. Ya. Ada Ujang, ayah, ibunya. Agak sedikit soalnya, tapi beneran. Terus lanjut. Peristiwa ini jadi di desa Muncul Bangka Tengah. Iya, sudah. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Kasih aplausnya anak-anak. Baik, untuk kelompok 4 silakan maju. Ini kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Inilah fakta di balik penemuan mayat ayah dan anak di Bangka Tengah. Ada surat wasiat. 1. Judul berita 1, 2, dan 3 berupa kata kunci mewakili keseluruhan berita. 2. Tubuh berita 4 sampai 14. Tubuh berita berisi peristiwa dan kejadian yang dilaporkan. 3. Ekor berita 15 sampai 17 berisi informasi kurang penting. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Apa? 2. Siapa? 3. Kapan? 4. Di mana? Ujang menjawabkan di ruang jenazah. 5. Mengapa?
Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dong. Untuk kelompok empat, seluruhnya sudah presentasi ke depan. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Semuanya sudah baik. Kita dari kelompok satu ya. Ada tanggapan? Kelompok satu, Edi. Ada, silakan Edi. Saya ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Mengapa di unsur teks berita kelompok 1 hanya terdapat siapa, kapan, dan di mana, sedangkan unsur berita tersebut ada 5W dan 1. Kenapa cuma ada 3? Ini masih berarti kurang satu ya? Kurang 3. Apa saja nih yang kekurangan satu? Apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, gimana kelompok satu? Apanya sudah belum? Kelompok satu belum. Yang bagaimananya yang belum apa sudahnya apa? Maaf apabila ada kesalahan dalam unsur-unsur teks berita, kami akan mengulang kembali Untuk memperbaikinya ya? memperbaiki unsur-unsur berita. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Regi. Ya, terima kasih Rebi. Ya. Untuk kelompok satu nanti yang kekurangannya bisa diperbaiki. Kasih apa lagi yuk? Baik anak ya, itu semuanya sudah kita kerjakan di LKPD-nya. Kemudian kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini ya. Jadi kita sama-sama simpulkan ya. Ya Bu. Ya, kita simpulkan hari ini dari struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Yuk sekarang yang pertama yang kita simpulkan apa sih berita itu? Ada kata B. Peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Kalau peristiwa yang benar-benar terjadi, artinya peristiwa itu fakta nggak sih? Fakta. Fakta itu apa sih? Nyata. Iya, fakta yang sebenarnya artinya memang benar-benar nyata. Kalau berita itu berarti peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Nah, itu namanya berita. Akhir-akhir ini kamu pasti pernah mendengar peristiwa berita yang viral ya, Ya Bu. peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, kemudian selain berita apa lagi? Strukturnya kita simpulkan. Strukturnya ada apa saja? Ada judul berita, Judul berita. ada kata berita. Yang namanya judul berita itu apakah ada di bawah, di atas, atau di mana? Di atas. Judul ini artinya apa sih? Artinya judul ini? Judul berita merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Iya, itu adalah kata kunci secara keseluruhan. Kemudian, nah, kepala manusia ini punya kepala. Punya. Berita pun punya kepala. Manusia punya kepala, apalagi berita juga punya kepala. Pipit, kenapa pipit? Manusia punya kepala, masa berita juga punya kepala? Beda nggak ini kepalanya? Beda makna nggak? Beda. Beda nggak? Beda. Kalau kepala manusia Ada seperti tentang orang. Selain itu ada apa lagi? Kalau ada otak di dalamnya ya, bukan di luar ya. Kalau di luar, ya agak ini juga kalau ya otak di luar. Emang sudah pernah lihat otak di luar? Lemak itu
kecuali ada peristiwa tragedi kecelakaan. Iya. Jadi itu yang ya mudah-mudahan kita selamat lah. Ya. Kemudian kepala berita. Apa membedakan kepala berita tadi? Kamu sudah menyebutkan kepala manusia seperti ini Bu Pepe. Nah kalau kepala berita, Terangkum isi keseluruhan. rangkum isi secara keseluruhan di dalam berita. Setelah kepala ada apa lagi? Tubuh berita. Kalau manusia juga punya enggak? Punya. Kamu punya enggak? Punya. Manusia punya enggak? Punya. Kalau hati punya enggak? Kosong. Kosong. Hati apa nih yang punya? Hati itu sama dengan perasaan enggak sih? Sama enggak sih? Kayaknya kamu lagi hatinya berbunga-bunga ya kayaknya. Hari ini senyumnya lain ya. Kamu bisa rasakan enggak seperti itu? Paling juga beda ya senyumannya ya. Hari ini ya paling ya. Dari matanya ya. Yuk ada apa nih? Kalau tubuh manusia ada apa? Khusus. Ada yang bilang tadi hati. Ada perasaan. Hati dengan perasaan ada di mana? Ya aku. Benar nih ya aku. Benar nih. Aduh bahaya ya. Boleh. Gak apa-apa yang namanya hati itu kan kita biasa ya manusia ya. Iya. Kadang-kala kita punya hatinya sedih. Ada apa lagi hati kita nih? Rasa kita kecewa. Kemudian berbunga-bunga itu gimana sih kita hatinya? Berdebar-debu. Ya, berdebu. Ada berdebu itu artinya bahagia. Nah di dalam berita tubuh itu tentang apa sih? Kalau hati tadi kan tentang perasaannya ya. Isi berita. Seluruh peristiwa yang terdapat di tubuh berita. Ya di dalam tubuh berita juga ada isinya ya. Kalau 5W plus 1A yang kamu bilang tadi strukturnya itu bisa masuk dari dalam tubuh manusia. Ya. Di dalam tubuh apa? Berita. Berita ada masuk nggak? Masuk. Ada nggak? Ada. Benar nih. Benar. Yakin? Yakin. Yakin dengan hati kamu? Kalau nggak yakin berarti pakai yang disampaikan nggak yakin mah. Yakin mah. Yakin amat. Yakin amat. Yakin ya. Kemudian selain tubuh lagi apa lagi? Nah, kalau ekor, apakah manusia punya ekor? Tidak. Kamu ya ekor nggak? Punya ekor nggak? Kamu punya ekor? Tidak. Kamu punya ekor? Tidak. Punya ekor tidak. Tapi berita punya ekor. Di dalam mana? Punya ekor di dalam strukturnya. Nah, yang belakang, tahu nggak sih ekor itu apa? Buntut ya. Kalau bahasa bangsa kita apa buntut? Bukan buntut sok bakso ya. Ya enggak? Iya. Iya. Yuk silakan. Berisi informasi kurang penting bagian ini berkaitan langsung dengan berita. Apa? Ekor berita berisi informasi kurang penting. Iya, di dalam ekor berita anak itu ada bagian yang tidak terpenting. Kalau di kepalanya itu adalah bagian terpenting. Biasanya 5W plus 1H selalu berada di tubuh apa di kepala? Di kepala atau tubuh? Saya bingung nih. Saya bingung nih. Kepala atau tubuh? Tubuh. Kalau kepala? Kepala juga sama ya ini. Sama enggak? Nah, baik. Jadi struktur kita ada 5. saya simpulkan yang kali 1,
Ada Bu, bener apa? Sudah ya? Oke, ada judul, kepala, tubuh, ekor, kepala, Tubuh ekor. satu lagi. Judul, kepala, Ekor. oke. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Ada apa aja nih? Satu, Menggunakan verba transitif. iya, kalimat verbal transitif. Kalau ada tanda petiknya, itu kalimat apa? Kalimat langsung. Langsung. Ada apa lagi? Penggunaan bahasa yang sama baku. Kata Iya. Selanjutnya, Penggunaan konjungsi. kalimat konjungsi. Apa sih kalimat konjungsi ini? Kalimat hubung. Penghubung. Penghubung ya antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kata penghubung. Kamu tahu kan kata-kata penghubung contohnya apa? Dan atau apa lagi? Kemudian oleh karena itu ya. Oke, baik. Ya, itu yang kita simpulkan. Nah, hari ini sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan kamu hari ini? Senang Bu. Senang? Senang. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Ibu ada tes terakhir di WA. Silakan kamu isi dulu, nanti Ibu tutup. Ya. Oke Bu. Baik, isi dulu. Ya, silakan ya, kamu kerjakan dulu. Ada kesulitan nggak? Tidak. Ada kesulitan? Tidak. Silakan dibuka HP-nya. Sudah? Sudah. Sudah Bu. Ya, yang lainnya silakan dikerjakan dulu ya. Dibaca dulu dengan baik. Nanti Ibu lihat di sini jawaban yang sudah kamu kerjakan tesnya. Dibuka HP-nya. Ya. Di mana Rapi? Ada kesulitan Bi? Tidak Bu. Ya. Di mana yang lainnya? Tidak Bu.
Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Ibu lihat di sini nilainya sudah masuk, sebagiannya sudah baik nilainya dari pendanaan struktur, tapi makanya masih ada yang belum ya. Ya, Bu. Ini masih ada yang belum nih. Punya rapi udah bagus nih nilainya nih. Tapi sudah bagus nih nilainya ya. Sudah 90 tuh. Wih, oke mungkin. Yang lainnya amat sudah mah. Sudah, Bu. Sudah. Belum ini. Ya, amat juga udah bagus nih nilainya nih. Ya. 95 nih amat. Kita tunggu yang lainnya ya. Kita tunggu. Ada yang masih kesulitan? Ini masih ada kesulitan ya? Namanya jangan lupa ya. Iya, Bu. Biasanya kamu kalau apa namanya mengisi link yang ada ini tuh sering lupa mengisinya. Nama. Ya. Yuk kita tunggu ya teman-teman yang lain ya. Ya, Bu. Kita masih mengerjakan ya. Tunggu dulu. Halo, belum. Ada kesulitan, baby? Ada ya? Masih, Bu. Masih berapa? Bentar ya, Levi masih ada kesulitan nih. Semangat deh. Itu rapi dengan amat sudah nilainya bagus ya. 95. Ya. Kalian sudah ya? Sudah.
Baik, kita tunggu ya Nana ya. Kita tunggu ya. Lebih dengan oleh bagus besar. Yang lainnya saya lihat cek dulu nilainya. Ya, Syerini, Desti, Mardia, Sewalinya itu sudah bagus nilainya. Sudah baik. 90 nilainya. Ayo, Debbie dengan Fahri harus semangat. Baik, ready? Masih dikit lagi, Bu. Masih dikit lagi, kita tunggu ya. Ya, kita tunggu waktunya. Baik, belum? Baby? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Saya lihat dulu. Oke, baik. Alhamdulillah ya anak-anak nilainya sudah baik ya. Hari ini pembelajaran kita sudah tepat, sudah mencapai tujuannya ya. Baik, terima kasih. Hari ini sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan doa kepada Ahmad. Nah, Ahmad, tolong pimpin doanya nah. Ya Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah ya. Ya Bu. Hari ini tujuannya kita sudah tercapai. Ya terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum.